Tahukah Anda, setiap harinya kebutuhan sayur di ibu kota sangat tinggi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat Jakarta membutuhkan sayur sekitar 1.500 ton atau 1,5 juta kilogram per hari. Peran pedagang sayur pun menjadi penting agar sayur dari wilayah pertanian bisa tiba ke pintu rumah warga. Sayur toge, kangkung, singkong, nangka, sop. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta mencatat rata-rata kebutuhan serat sayur setiap penduduk di ibu kota adalah 32,5 gram per hari. Sementara kebutuhan sayur seprovinsi DKI Jakarta bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menunjukkan sepanjang tahun 2020, Provinsi DKI Jakarta memiliki luas panen tanaman sayur sebesar 1.535 hektar. 44% diantaranya ada di wilayah Jakarta Timur. Sementara dari 10.278 ton produksi sayur di Jakarta, kangkung menjadi jenis sayur yang paling banyak diproduksi. Jumlahnya mencapai 40%. Jika dihitung rata-rata, Provinsi DKI Jakarta hanya mampu memenuhi kebutuhan sayur sekitar 28 ton per hari. Kami melakukan pemantauan, melakukan kerjasama dengan daerah-daerah pasokan sekitarnya. Misalnya adalah kalau untuk sayur, Sukabumi, Bandung, Bogor, dan daerah-daerah sekitarnya. Kalau yang disukai untuk saat sekarang ini terus terang saja, Grand Design Pertanian DKI Jakarta itu pembangunan pertaniannya berbasis ruang, tidak berbasis lahan. Artinya apa? Artinya masyarakat bisa memanfaatkan lahan-lahannya di rumah-rumahnya sekecil apapun itu pasti bisa. Artinya apa? Artinya tanaman-tanaman yang mereka budidayakan adalah yang umurnya pendek. Kangkung, bayam, pakcoy, sawi, seperti itu. Bawang putih berapa? Tingginya kebutuhan sayur di Jakarta mengharuskan distribusi sayuran terjaga stabil. Disinilah para distributor termasuk pedagang sayur keliling berperan penting. Kasmat misalnya, setiap pukul 2 dini hari, ia mulai membeli lebih dari 50 jenis sayur di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Dengan kendaraan bak terbuka, ia biasa menjual bahan pangan termasuk sayur di Jalan Haji Domang, Jakarta Barat. Kebutuhan sayur di ibu kota sangat tinggi. Lalu bagaimana dampaknya terhadap pelaku bisnis sayuran atau distributornya? Saya tanya nih, Pak Kasmat. Ya. Dari hasil penjualan sayur nih setiap hari ya, dapat berapa omsetnya? Kalau omsetnya belanja, kita belanjanya apa omsetnya dapatnya? Dapat keuntungan ya? Kalau keuntungannya kita kadang-kadang nggak tahu keuntungannya. Nggak tentu ya? Nggak tentu, Tapi soalnya untuk kan belanja berapa ongkosnya, Pak? 6 juta. 6 juta. Terus kemudian per hari Bapak bisa dapat Per berapa? hari bisanya dapat kadang 5 juta, kadang 4,5 juta. Karena bayarnya nggak ada yang cash, ada yang transfer. Jadi bayarnya segitu, apa itu dapatnya kita dapat uang. Jadi kalau di cashnya total itu, sehari Bapak sekitar berapa juta ya nih? sekitar 7 juta. 7 juta. Ada keuntungan sedikitnya 1 juta rupiah ya? Iya. Ada peningkatan selama pandemi, Pak, penjualan sayurnya? Kalau selama pandemi sih biasa itu apa sayuran itu nggak ada ngaruh kalau sayuran. Cuman yang ngaruh itu orangnya. Jadi orangnya nggak berani keluar. Saya yang nganter-nganterin. Jadi semua orang yang langganan saya pada minta nomor WA. Terus kita nganter-nganterin. Tingginya kebutuhan sayur di ibu kota juga disebabkan oleh gaya hidup sehat warga yang berupaya menjaga daya tahan tubuhnya saat pandemi COVID-19. Menjaga stamina tubuh. Biasanya berapa banyak sayur yang dikonsumsi sebelum dan saat ini? Banyak bedanya, Mas. Biasanya tuh sehari, 1 minggu itu mungkin 3 kali makan sayur. Sekarang lebih 5 kali gitu, lebih meningkat. Selain berjualan dengan mobil, Kasmat juga menyediakan layanan pesan antar bagi setiap pelanggan yang hendak membeli sayur darinya dengan sepeda motor. Pedagang sayur keliling seperti Kasmat turut andil memenuhi kebutuhan sayur bagi masyarakat di perkotaan seperti Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.